ini semua kalau kita senang saudara. Oke, kalau kita lihat pertandingan pada malam hari ini, sebenarnya kita udah bisa melakukan beberapa hal, banyak hal, cuma saja belum berhasil. Jadi banyak sekali diberikan komentar sekali lagi mengenai fisik dari pemain-pemain kita yang memang di kompetisi hampir layak bermain. Jadi kalau misalnya kita bermain melawan tim seperti Korea yang fisiknya sangat bagus, kita di menit 60-an itu udah banyak mengalami kendala juga karena tidak bisa bersaing secara fisik. Jadi harus ada solusi yang di. 네, 일단 저희가 1차 그리고 3차 전에 본선 진출을 하는 게 목표였는데 그걸 이어갖고 선수들한테 좀 축하한다고 전해주시고 힘든 경기였지만 그걸 최선을 다해 선수들한테 고맙다는 얘기를 하고 싶습니다. Well, it was happy to achieve our first goal, which is winning all 3 matches and advancing to the finals. And thanks to our players' effort, we could achieve our goal. So congratulations to our players and thank you. Okay, do you know Korean lesson? South Korea now, South Korea now is #1 in classmen. And how do you feel? Yeah. South Korea now is #1 in his classmen. Classmen. Yes. Top of the table. Top of the table. Top 40. And how do you feel? Your team. And this group you are the first? Yes. And how do you feel? 저희가 특별히 선수 그리고 코칭 스태프들 또 그리고 선수들 그리고 다 잘해주시고 저희가 선수이라고 특별히 이름을 있었던 것 같고 너무 좋습니다. Yeah, again, we are happy to achieve our goal. Thanks to our technical staff effort and the mates. I would like to thank all the players. 인도네시아에 좋은 팀, 좋은 감독님이 계신데 제가 평가하기는 그렇고 지속적으로 봤을 때 많이 성장을 하고 있고 좋은 선수들도 있고 해서 그런 부분에서는 되게 좋은 모습들을 많이 봤다고 생각한다고. 그리고 앞으로도 더 발전할 수 있는 팀이고 기술적으로도 좋은 훌륭한 선수들이 있기 때문에 기다림이 방법이라고 생각한다고. 하루아침에 감독이 와서 모든 걸 좋은 팀으로 만들 수 있는 게 아니기 때문에 기다려주면 그 감독님들이 또 좋은 팀을 만들지 않을까 생각하고 있습니다. About the Indonesian team, I believe they are developing on and on, and they have a very good new coach. And a lot of talented players with skills and, individually technical skills. But I believe new coach need some time to make their own team. So let's see. And second question was? Yes, the Korean team have high technical abilities and resilience to perform. 슈팅은 잘 못 때린 거 아닌가. 골키퍼를 봤을 때 그런 선방을 해주면 팀이 더 강해진다고 생각을 하고 그 선수가 잘 해주는 부분도 있지만 또 저희 선수들이 슈팅을 구석으로 차지 못한 부분이 없지 않나 그런 생각이 듭니다. Yeah, Indonesian goalkeeper did a good job. Plus, we missed the target very often, so that's why, we scored just 1 goal. Okay. Enough? Now.
Coach Gerald, Coach, what any comments about today's match? Ik denk als je praat over ons, dan denk ik dat we vandaag gewoon hebben gezien dat we gewoon echt heel veel stappen moeten maken. En ik denk dat dat ook kan, maar we zullen echt een aantal dingen moeten veranderd worden. Ik denk gewoon dat je vanuit de competitie gewoon spelers moet hebben die gewoon veel meer gaan spelen. Want je ziet gewoon na 60 minuten, dan krijg je 3-4 kan. Ja, dat is heel goed. Dat is wel het verschil met bijvoorbeeld Korea. Dat zijn echt fysiek sterk. En voetballen kan je, als je fysiek niet sterk genoeg bent, ja, dan kan je ook niet in het voetbal komen. Ik denk dat dat vandaag wel duidelijk is. Oke, kalau kita lihat pertandingan pada malam hari ini, sebenarnya kita udah bisa melakukan beberapa hal, banyak hal, cuma saja belum berhasil. Jadi banyak sekali diberikan komentar sekali lagi mengenai fisik dari pemain-pemain kita yang memang di kompetisi hampir kayak bermain. Jadi kalau misalnya kita bermain melawan tim seperti Korea yang fisiknya sangat bagus, kita di menit 60-an itu udah banyak mengalami kendala juga karena tidak bisa bersaing secara fisik. Jadi harus ada solusi yang dilakukan untuk bermain melawan mereka. Tentu saja memang di luar itu ada hal-hal lain yang harus kita perlukan secara pola bermain dan seterusnya. Tapi kita melihat bahwa sebenarnya anak-anak yang kita miliki di sini memiliki kualitas untuk bermain. Coach Matis untuk begini. Iya siap. Oke. Tadi kan golnya masih halus dari bola Soroton. Tadi golnya terjadi di awal 10-20 menit pertama. Apa kira-kira penyebab kekacauan di awal? Dan juga mungkin evaluasi dari coach apa sih bisa buat ke depan tentang coach back baik banget dan timnas. Terima kasih. Okay, the question, we get conceded early in the first half. What's your thought on that? And the second thing, what do you think about why did you get conceded so easy in the first minutes? And the second thing, is there any evaluation ahead for the future? Ja, maar dat ding is, als je naar de wedstrijd kijkt, dan kan je gewoon zeggen dat zij gewoon vandaag fysiek sterker waren dan ons. En je kan praten over dat we een goal binnenkrijgen, maar dat we ook misschien 2 kunnen maken met heel veel geluk. Maar we zijn fysiek gewoon niet in staat om tegen dit soort ploegen te spelen. En ik bedoel, ja, dan kan je kan op 2 manieren gaan spelen. Dat je geen voetbal speelt, dus alleen maar hoge ballen en gaat vechten, maar dan ga je nooit wat winnen. Nou, als je wat wil gaan winnen, zou je moeten beginnen met voetbal te spelen en die intelligentie erin krijgen. Nou, ik denk dat dat heel belangrijk is, maar oké. Weet je, als je verliest, denk je dat je andere dingen had kunnen doen, maar ik denk dat wij gewoon vanaf de bodem ergens moeten gaan beginnen en stappen moeten gaan maken. Jeugd krijgen, dat soort dingen. Jeugdelftal, iedere week spelen. Maar die gasten van Korea, die spelen gewoon iedere week. En die gaan misschien nog wel 2 maanden de competitie uit om te trainen. Nou, dat is wel een groot verschil. Oke, ada 2 jawaban. Yang pertama mengenai gol yang di awal, ya mungkin itu juga dari sisi peruntungan harus bisa ditangkal juga karena dari bolanya dari kita jaga dengan baik. Tapi kembali lagi untuk menghadapi ke depan, evaluasi lagi dari sisi fisik kita, di mana mungkin misalnya kita juga memiliki kompetisi tersendiri untuk anak usia muda. Karena kalau kita melihat dari contohnya di Korea, mereka memiliki kompetisi tersebut dan setiap minggunya yang bermain hari ini pasti bermain setiap minggunya terus dengan jam terbang yang tinggi ya. Jadi itu diperlukan. Tetapi sekali lagi kita juga kalau misalnya menghadapi tim seperti Korea, memang kalau bermain bola-bola atas sangat kesusahan karena kan mereka jauh lebih tinggi secara fisik, badannya lebih besar. Nah mungkin kita harus juga bermain di mana mulai kembali ke dasar, kita bermain bola, kita mulai berpikir secara kreatif menggunakan apa yang harus dilakukan. Jadi antar ini lebih detail lagi. Jadi itu 2 hal yang perlu dibicarakan. Satu dari sisi fisik dan satu lagi mungkin pemain-pemain ini kalau kembali ke klubnya memang perlu jam terbang untuk bermain agar ketika menghadapi turnamen seperti ini mereka udah siap. Kijk, ik vroeg ook iemand van de staf, vroeg ik wat hij van de wedstrijd vond. Toen zei hij dat hij zei dat ze niet met hun hart hebben gespeeld. Ja, dat zijn precies de teksten waar je niks mee kan. Want die gasten hebben echt alles gegeven. Echt alles. Alleen het gaat erom in voetbal dat je ook intelligent moet zijn. Je moet dingen doen die je moet doen. Je moet fysiek sterk zijn, want dan kan je tegenstander minder ruimte. Ja, wij willen ze steeds meer ruimte geven, ja, dan wordt het heel makkelijk voor de tegen. Ja.
tadi sempat ada pembicaraan di dalam pertanyaan pada seseorang dan mengatakan bahwa pemain-pemain kita tidak bermain dengan hati ya, tapi justru sebaliknya mereka sudah memberikan segala-gala yang dimiliki, tetapi toh masih kalah dari sisi fisiknya dan mereka sudah memberikan semua, tapi masih kesusahan menghadapinya. Jadi itu satu. Yang kedua, kalaupun bermain pemain-pemain ini juga melihat bahwa kalau sudah kesusahan untuk menembus pertahanan lawan, memang harus sedikit menggunakan apa ya, lebih kreatif, lebih pintar dalam membuka pertahanan lawan, berpikir cara apa yang harus dilakukan sehingga pertahanan itu bisa terbongkar. Tapi justru sebaliknya memang beberapa kali di mana ketika tidak bisa tembus, justru kita memberikan mereka ruangan untuk bermain yang seharusnya tidak terjadi.